Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan hasil perencanaan tempat pengolahan akhir. Dengan saya sendiri, Alicia Zafira, NIM 23032, dan teman saya. Saya Muhammad D. Febrian dengan NIM 23045. Saya Viva Jahra, NIM 23020. Yang pertama, seperti kita ketahui, pengolahan sampah itu merupakan permasalahan lingkungan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran tanah dan air, gangguan kesehatan, penurunan estetika lingkungan, serta konflik sosial. TPA ini berfungsi sebagai komponen terakhir dalam sistem pengolahan sampah yang tidak hanya berperan sebagai lokasi pembuangan, tetapi juga sebagai fasilitas teknis yang harus direncanakan secara aman dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mendorong penerapan metode sanitary landfill sebagai pengganti sistem open dumping karena lebih ramah lingkungan dan mampu mengendalikan dampak pencemaran. Oleh karena itu, perencanaan TPA Muaro Batuk disusun untuk mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Sijunjung secara terencana, terkendali, dan sesuai standar teknis. Next. Lokasi dan wilayah pelayanan. TPA Muaro Batuk direncanakan berlokasi di Nagari Muaro Batuk, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Lokasi ini dipilih karena memiliki luas lahan yang mencukupi, kondisi topografi yang relatif landai, serta aksesibilitas yang baik bagi pengendara pengangkut sampah. Wilayah pelayanan TPA ini meliputi Kota Muaro dan Pasar Sijunjung. Wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan sehingga menghasilkan timbulan sampah yang relatif tinggi dan membutuhkan fasilitas TPA yang memadai. Next. Periode desain dan tingkat pelayanan. Periode desain TPA Muaro Batuk ini direncanakan selama 10 tahun, yaitu mulai dari tahun 2026 hingga 2035. Periode ini dipilih untuk memastikan TPA dapat melayani kebutuhan pengelolaan sampah dalam jangka menengah dan dengan perencanaan yang efisien. Tingkat pelayanan direncanakan sebesar 100%, yang berarti seluruh sampah residu dari wilayah pelayanan diasumsikan dapat terangkut dan diproses di TPA. Penetapan tingkat pelayanan ini bertujuan untuk mengurangi pembuangan sampah liar dan meningkatkan kualitas lingkungan. Masuk ke proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk dilakukan menggunakan metode pertumbuhan eksponensial dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,34% per tahun. Dengan penduduk awal di tahun 2025 itu sebesar 20.500 jiwa. Kemudian diproyeksikan hingga tahun 2035. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada akhir periode desain mencapai sekitar 24.000 jiwa, dengan rata-rata penduduk selama 10 tahun sebesar kurang lebih 22.000 jiwa. Nilai rata-rata penduduk ini digunakan sebagai dasar perhitungan timbulan sampah harian. Next. Lalu ini ada timbulan sampah. Jadi besaran timbulan sampahnya itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan timbulan sampah per kapita. Dalam perencanaan ini itu digunakan asumsi timbulan sampahnya sebesar 0,7 kg per jiwa per hari, sesuai dengan karakteristik wilayah pelayanannya. Baru timbulan sampah hariannya itu dihitung dengan perhitungan 22.000 jiwa dikali 0,7 kg per jiwa per hari. Itu tadi asumsi timbulan sampahnya. Baru mendapatkan hasil 15,4 ton per hari. Dan nilai ini tuh menunjukkan jumlah sampah yang harus ditangani oleh TPA setiap harinya selama periode desain. Lalu ini perhitungan volume sampah. Untuk keperluan perencanaan landfill, timbulan sampah dalam satuan massa dikonversi menjadi volume dengan menggunakan densitas sampah terpadat, yaitu sebesar 0,6 ton meter kubik. Lalu volume sampah hariannya itu 15,4 ton per hari, itu dibagi sama hasil tadi, yaitu 0,65 ton per meter kubik yang menghasilkan 23,7 meter kubik per hari. Lalu volume sampah tahunannya
23,7 meter kubik per hari dikali sama 365 hari itu selama setahun. Jadi menghasilkan 8.650 meter kubik per tahun. Dan volume sampah selama 10 tahun akhirnya itu 8.650 dikali sama 10 tahun sama dengan 86.500 meter kubik. Lalu volume tanah penutup di sini menggunakan sistem sanitary landfill, yaitu diperlukan tanah penutup harian antara dan akhir untuk mengendalikan bau, vektor penyakit, serta infiltrasi air hujan. Terus volume tanah penutup itu diasumsikan sebesar 25% dari volume sampah. Perhitungan volume tanah penutup itu 25% tadi yang diasumsikan dikali 86.500 meter kubik dari hasil volume yang sebelumnya dikali menjadi sama dengan 21.500 meter kubik. Sehingga total volume landfill yang harus ditampung adalah 86.000 ditambah 21.500 menghasilkan 108.000 meter kubik. Lalu untuk kebutuhan luas lahan landfillnya itu perhitungan kebutuhan landfill didasarkan pada total volume landfill dan kedalaman landfill. Kedalaman landfill direncanakan sebesar 10 meter. Jadi luas landfill yang efektif itu 108.000 meter kubik dibagi sama 10 meter. Menjadi 10.800 meter persegi atau 1,8 hektar. Untuk faktor keamanan dan ketidakpastian operasional itu ditambahkan cadangan sebesar 20% sehingga total kebutuhan lahan landfill menjadi kurang lebih 1,30 hektar. Metode sanitary landfill itu metode pengolahan sampah yang diterapkan pada TPA Muara Batuk adalah sanitary landfill dengan sistem sel. Sampah yang masuk ke sel aktif akan dipadatkan menggunakan alat berat untuk mengurangi volume dan meningkatkan stabilitas timbunan. Baru setelah pemadatan, sampah ditutup dengan tanah penutup harian. Metode ini tuh efektif dalam pengendalian bau, vektor penyakit, serta produksi lindi dan gas landfill. Jadi pengoperasian sel itu dilakukan secara bertahap sehingga area landfill dapat dimanfaatkan secara optimal selama periode desain. Selanjutnya itu masuk ke lahan uruk atau landfill area. Jadi lahan uruk ini merupakan area utama TPA yang digunakan untuk penimbunan sampah dengan metode sanitary landfill. Jadi berdasarkan hasil perencanaan, luas lahan tersedia untuk TPA Muara Batu adalah kurang lebih 4,8 hektar sehingga cukup untuk kebutuhan landfill dan fasilitas pendukung. Lahan uruk ini direncanakan dibagi menjadi beberapa sel yang dioperasikan secara bertahap melalui dengan periode desain. Pembagian sel bertujuan untuk mempermudah pengelolaan sampah, meningkatkan efisiensi operasi, serta meminimalkan dampak lingkungan. Jadi setiap sel ini dilengkapi dengan sistem linear, saluran lindi, dan tanah penutup sesuai standar teknis. Lalu masuk ke fasilitas perlindungan lingkungan. Jadi untuk meminimalkan dampak lingkungan, TPA Muara Batu ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas perlindungan lingkungan. Antara lain itu ada sistem linear berupa lapisan tanah lempung dan geomembran HDPE. Terus ada sistem pengelolaan lindi berupa saluran pengumpul dan kolam lindi. Selanjutnya ada sistem ventilasi gas landfill, sistem drainase air hujan, dan sumur pantau air tanah dan buffer zone. Jadi fasilitas ini bertujuan untuk mencegah pencemaran tanah, dan air permukaan. Selanjutnya itu masuk ke fasilitas umum. Jadi di fasilitas umum ini direncanakan untuk mendukung kegiatan operasional TPA dan kenyamanan petugas. Fasilitas umum ini yang tersedia antara lain ada kantor pengelola TPA, pos jaga dan pos keamanan, timbangan sampah atau weight bridge, dan area parkir kendaraan operasional. Fasilitas umum ini berperan penting dalam pengawasan, administrasi, dan pengendalian operasional TPA. Lalu ada fasilitas penunjang. Jadi selain fasilitas utama, TPA Muara Batu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang antara lain jalan operasional internal, bengkel dan tempat perawatan alat berat, gudang peralatan, dan area penghijauan dan buffer zone. Jadi dari
fasilitas penunjang ini bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional TPA serta mengurangi dampak visual dan lingkungan terhadap wilayah sekitar. Jadi dari PPT yang kami paparkan terdapat kesimpulan berdasarkan hasil perencanaannya, TPA Muara Batu ini dirancang untuk melayani pengelolaan sampah Kabupaten Junjung selama 10 tahun dengan metode sanitary landfill. Kebutuhan lahan, volume landfill, dan fasilitas pendukung telah direncanakan sesuai dengan standar teknis. Dengan penerapan fasilitas perlindungan lingkungan serta pengelolaan yang terencana, TPA Muara Batu diharapkan dapat beroperasi secara aman, efektif, dan berkelanjutan. Jadi itu aja, sekian dari kelompok 3. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.